pedagang yang ada di Pakuburi. Shalom, shalom Bapak Ibu, masih ada shalom? Oh, masih ada shalom kita. Puji Tuhan. Di siang hari ini saya adalah pembicara yang terakhir. Saya bersyukur masih ada bapak-bapak, masih ada ibu-ibu yang bersama-sama dengan kami. Berarti ini adalah pilihan-pilihan Tuhan. Amin. Ada amin Bapak Ibu. Beri kemuliaan dulu untuk Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sudah begitu banyak firman Tuhan yang diberikan kepada kita semua. Dan saya percaya setelah kita disentuh dengan kebenaran firman Tuhan, kita akan merasa damai, sejahtera, dan sukacita. Firman Tuhan terus mengajak saya dan saudara untuk bertobat. Hanya satu itu. Kopassus Mission ada di tempat ini hanya untuk mengajak Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih untuk kita mawas diri, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat jahat. Firman Tuhan telah berkata di dalam surat Timotius, pada akhir zaman akan ada masa-masa sukar, saudara. Jadi kalau sekarang ekonomi merosot, kita sekarang beras sudah naik, Bapak Ibu, beras sudah sangat naik. Bapak Presiden Jokowi kemarin ada di Bitung untuk menyerahkan beras kepada keluarga-keluarga kita yang di bawah garis kemiskinan. Oleh sebab itu saya percaya kita jangan takut dengan keadaan, dan kita jangan tergeser dari Tuhan Yesus. Tetap bersyukur Bapak Ibu. Apapun yang terjadi sekarang ini, itu sudah difirmankan. Makanya kalau orang benar-benar setia kepada Tuhan, benar-benar taat kepada firman Tuhan, Tuhan pasti tidak akan membiarkan kita. Oleh sebab itu saya mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu untuk terus membangun mezbah doa dalam hidup kita pribadi. Jadi sebagai pedagang, sebagai ojek-ojek, sebelum kita datang berjualan, sebelum kita datang mencari penumpang, mari kita dahulukan Tuhan dulu. Karena di dalam Injil Matius 6 ayat 33, Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya, cari Tuhan dulu. Cari dulu siapa yang memberi berkat itu. Baru ayat berikutnya, maka segalanya akan ditambahkan kepada kita. Jadi apa yang Bapak Ibu khawatirkan dalam hidup ini? Kalau kita bersandar kepada Tuhan, tidak usah khawatir dengan hari-hari hidup kita. Pasti kalau kita rajin, pasti kalau kita suka dekat dengan Tuhan, berkat apapun yang kita minta kepada Tuhan lewat mezbah doa kita, pasti Bapak Ibu akan dikabulkan. Tetapi kalau dalam keadaan situasi sekarang ini, Bapak Ibu mengeluh, bersungut-sungut, sudah tidak ada hubungan baik dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan cuma biasa-biasa saja. Hubungan dengan Tuhan pergi ke gereja cuma formalitas aja. Jangan begitu Bapak Ibu. Ya, sadar bahwa kita hidup di dunia ini cuma kemurahan Tuhan. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, bukan karena kita kaya, bukan karena kita banyak harta. Bukan itu yang akan menyelamatkan Bapak Ibu dan Saudara. Yang akan menyelamatkan kita
hanya Yesus Kristus Tuhan kita. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa datang kepadaku, dia akan hidup." Nah, Yesus menawarkan satu hubungan yang baik. Barang siapa dekat dengan aku adalah Yesus, dia akan hidup. Kalau kita jauh dengan Tuhan, kita tidak akan hidup. Yang mati artinya bukan mati jasmani Bapak Ibu ya. Yang mati itu adalah rohani kita. Jadi rohani kita, kalau dia mati Bapak Ibu, pikiran kita sudah tidak akan tenang. Kita sudah berpikir yang macam-macam. Tetapi kalau pikiran kita tenang, kita selalu ada Tuhan dalam hidup ini. Kita selalu ada doa dengan Tuhan. Kita rajin baca kebenaran firman Tuhan. Tidak ada yang mustahil Bapak Ibu. Mungkin sekarang Bapak Ibu dalam masalah pergumulan. Saya tidak tahu apa yang menjadi masalah dan pergumulan Bapak Ibu sekarang. Tetapi saya mau menantang Bapak Ibu untuk terus datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Yakin Bapak Ibu, yakin dan percaya, karena perkataan kita adalah doa Bapak Ibu. Mulut kita telah diberikan kuasa oleh Tuhan, tetapi kita yang kurang yakin. Kita terkadang bilang, aduh, kenapa saya begini, kenapa saya begitu, kenapa saya susah. Jangan membanding-bandingkan hidup saudara dengan orang lain. Jadi masing-masing Tuhan telah menyediakan porsi-porsi. Jadi kalau kita sekarang susah, tidak ada sih sebenarnya orang susah, yang ada hanya orang malas, saudara. Kalau orang malas, Amsal bilang belajar kepada semut. Semut itu dia rajin sekali. Kalau panas, Bapak Ibu, ada lihat kok itu semut, itu bivi dan bivi. Bapak Ibu tahu bivi? Nah, semut bivi. Jadi orang kalau berjalan, rete-rete tuh, rete-rete sampai panjang sekali. Itu orang ambil itu roti kecil-kecil, walau di situ orang bawa-bawa. Nah Bapak Ibu coba lihat di bawah tanah, di bawah pasir, itu ada rumah semut. Itu pasir ada bagus loh dia berdiri, tetapi di dalam situ ada rumah semut. Jadi semut itu kasih berdiri itu pasir. Bayangkan Bapak Ibu, semut saja rajin bekerja. Nah pada waktu hujan kan semut tidak bisa keluar, sama dengan manusia. Toh kalau hujan kan kita aduh mau jual di pasar, kita mengantuk, rasa tidur. Nah kalau kita belum menyimpan bahan makanan di rumah, bagaimana kita mau makan, saudara? Tapi kalau semut, toh kenapa Tuhan umpamakan kita belajar kepada semut, bukan belajar kepada anjing, bukan belajar kepada kucing, bukan belajar kepada kelinci, tetapi semut. Karena kelinci pun malas, saudara. Kalau semut biar lagi. Jadi saudara, kita belajar kepada semut. Untuk kita memperoleh apa Bapak Ibu? Kebutuhan kita harus rajin. Amin. Kita harus rajin bekerja. Pokoknya Bapak Ibu pagi-pagi sebelum datang ke pasar, Bapak Ibu doa dulu. Ya, doa dulu, tidak usah panjang-panjang. Tuhan sudah tahu, oh kita anak ini sudah tanpa kita, sudah datang bersyukur. Nah, kita sudah tahu mau kasih apa. Jadi Bapak Ibu, Tuhan bukan tidak melihat saya dan ibu-ibu atau bapak-bapak, tetapi Tuhan terus memandang kita. Tuhan terus melihat kita, karena kita ada di dalam genggamannya Tuhan. Bapak Ibu, kita ada di dalam genggamannya Tuhan. Makanya jangan sering-sering kecewa, jangan sering-sering putus asa, tetapi sering-seringlah kita bersyukur kepada Tuhan, agar supaya dagangan kita, ojek kita laris dan lancar. Bapak Ibu, biarlah firman-firman yang tadi yang telah dibentangkan oleh hamba-hamba Tuhan menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu dan saudara. Tuhan hanya mau kita bertobat Bapak Ibu. Kita berbalik dari kesalahan-kesalahan kita. Pelan-pelan kita berbalik, karena waktu Tuhan sudah semakin dekat. Bapak Ibu, kami Kopassus Mission ini ada bermacam-macam denominasi gereja.
Di sini banyak hamba-hamba Tuhan, semuanya pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, dan semuanya ada pekerjaan Bapak Ibu. Kenapa kita bikin hari Sabtu? Karena semua ada pekerjaan. Jadi kita bukan nganggur. Torang cuma mau, torang mau sampaikan itu kabar sukacita untuk Bapak dan Ibu dan juga kita, ya, untuk kita lebih mengerti lagi apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita semua. Nah Bapak Ibu, kalau firman sudah disampaikan, firman telah diberitahukan, firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah sendiri yang berbicara lewat hamba-hamba Tuhan. Alkitab itu hanya tulisan, yang menghidupkan itu siapa? Kalau kita hanya membaca, tidak menghidupkan itu, firman itu mati. Jadi yang menghidupkan itu firman Tuhan, itu Alkitab yang ditulis itu adalah saya dan Bapak Ibu. Menghidupkan bagaimana? Menjadi berkat bagi sesama kita, menjadi berkat bagi suami, menjadi berkat bagi istri, menjadi berkat bagi anak-anak, menjadi berkat bagi tetangga-tetangga. Itu kesaksian hidup, firman yang sudah hidup dalam kehidupan bapak-bapak dan ibu-ibu. Itu firman yang hidup. Jadi kalau firman itu hanya dibaca terus tidak dihidupkan, itu mati. Jadi kalau kita menghidup, kalau kita so bagus dengan orang, dengan tetangga, toh misalnya dang ini hari ini ibu-ibu dan bapak-bapak mungkin dulu mungkin pamarah kan, pamarah, pembekelai dengan tetangga. Mas setelah dengar firman Tuhan dari Kopassus Mission, orang lihat begini, itu ibu yang pakai oranye sana, dulu dia penimok batogor orang. Markia pegang dia setelah dia pulang dari KKR sini, dia sudah jadi bagus sekali, dia sudah jadi pembatogor orang. Nah itu sudah menghidupkan firman Tuhan Bapak Ibu ya. Jadi mari kita hidupkan firman Tuhan itu untuk kita pribadi dulu. Tuhan cuma mau agar supaya kita dekat dengan Tuhan. Cari Tuhan dulu. Jangan cari berkat, cari Tuhan dulu. Karena yang pemberi berkat kan Tuhan. Kalau kita pergi masuk gereja, kan ada maksud dan tujuan. Tuh, bukan cuma pergi masuk gereja bahwa hodeng. Kasih tunjuk hak tinggi, kasih tunjuk tas, kasih tunjuk baju. Bukan itu kan yang Bapak Ibu mau. Bapak Ibu mau kalau kita pergi gereja, kita itu diperbaharui dengan firman Tuhan, agar kita mampu menjalani hari-hari hidup ini yang semakin hari bukan semakin baik, tetapi semakin hari semakin jahat Bapak Ibu. Iblis bekerja dengan giatnya untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Bapak Ibu harus tahu, iblis sasaran pertama pikiran. Dia korek sedikit pikiran langsung jadi pamarah, langsung jadi pang iri hati, langsung jadi pang dengki. Itu iblis mau supaya dia ada teman mau bawa di neraka. Dia kan cari-cari teman sekarang. Yang dia cari yang mau berdoa, yang mau datang di KKR, yang mau membaca firman, itu yang iblis cari. Kalau nyandak jaga baca firman, kalau nyandak jaga berdoa, kalau nyandak jaga pergi gereja, itu iblis bilang sudah. Itu so kita teman, ndak usah susah mau cari pada orang. So memang DP apa so di situ so dengan orang. Jadi Bapak Ibu yang ada di tempat ini yang masih tertinggal, mari Bapak Ibu, orang lakukan apa yang Tuhan mau. Rajin-rajinlah baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kekuatan. Yang tidak ada lain orang kuat Bapak Ibu. Kalau orang yang tidak rajin baca firman, orang akan jadi gelap. Orang minta orang mau berjalan ke arah mana? Karena firman itu semua menunjukkan, mendidik, menegur, memperbaiki kelakuan. Itu firman Tuhan. Coba Bapak Ibu baca. Rajin-rajin pergi di pasar, kalau ada duduk-duduk bawa tuh Alkitab atau Alkitab. Kan so ada Alkitab, so ada Alkitab.
Jadi bawa itu Bapak Ibu, ada kesempatan baca supaya kita banyak pengetahuan. Karena kalau kita rajin membaca, kita akan mendapat hikmat. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya percaya kehadiran orang di tempat ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu senang orang ada datang di sini? Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus dulu. Haleluya, amin. Kita pun bersyukur ada ketemu dengan Bapak dan Ibu di sini ya. Orang salut. Bapak dan Ibu banyak yang suka dengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi bekal bagi kita semua untuk menjalani hari-hari hidup. Supaya kalau Ibu ada masalah bilang, aduh, tuh Ibu pendeta, Bapak pendeta di Kopassus Kote ada bilang, orang harus rajin baca firman supaya orang tidak diombang-ambingkan oleh arus dunia ini yang jahat sekali ibu-ibu. Tapi kalau orang baca firman, orang mengerti, yang ada orang yang mau bikin bodoh kata orang. Tuhan ada di pihak orang yang percaya kepadanya. Puji nama Tuhan. Amin. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Nanti puji Tuhan kalau Tuhan berkenan, orang akan kembali ke sini. Masih suka orang datang? Oh, masih suka. Ya. Puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat siang.